Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Tiara Dewi, NIM 1966079 akan mempresentasikan hasil akhir dari konsep rumah tinggal 2 lantai dengan klien Kak Anandia Adina Nabila. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu tapak dari yang akan dibangun rumah 2 lantai tersebut. Pertama-tama, lokasi berada di Jalan Japunan Gelagah, lingkungan Saratan 2, RT 3, RW 14, Sumberjo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Di sini luas dari tapak itu sendiri kira-kira kurang lebih 90 meter persegi. Kemudian menghadap ke arah barat laut dan memiliki beberapa potensi dan isu. Antara lain, pertama potensi dari tapak tersebut yaitu site ini sendiri terletak di tanah kafling kecil ke sedang. Kemudian di sini tidak terlalu bising oleh kendaraan yang lalu lalang. Kemudian udara masih terasa sejuk karena suasana pedesaan masih terasa kental di daerah sini. Kemudian kafling di sekitar tapak yang terpilih itu masih kosong. Kemudian isu, kita beralih ke isu. Yang pertama, akses untuk mobil di sini tidak bisa 2 arah. Jadi yang hanya bisa 2 arah itu dilewati 2 arah itu motor. Kemudian bukaan dari rumah yang nanti akan dirancang hanya bisa diletakkan di muka bangunan atau membuat void di atap. Karena itu tadi sisi kanan dan sisi kiri tapak merupakan lahan milik tetangga. Kemudian kebisingan relatif rendah karena sumber suara hanya berasal dari Jalan Japunan Gelagah atau jalan desa yang dilalui oleh kendaraan warga setempat. Kemudian aksesibilitas, akses masuk hanya dari Jalan Japunan Gelagah itu sendiri lewat sini. Kemudian mobil tidak bisa 2 arah. Kemudian batas dan view timur. Di timur kita bisa melihat beberapa rumah yang sudah didirikan. Kemudian di selatan juga ada beberapa rumah. Maksud saya di sebelah barat sudah ada beberapa rumah. Kemudian di sisi selatan itu ada lahan kosong. Kemudian di utara itu kita bisa menuju gang keluar dari lingkungan Saratan 2 ini. Kita beralih ke data klien. Klien sendiri Kak Anandia Adina Nabila, umur 20 tahun. Status masih mahasiswa dan memiliki hobi memasak. Rencananya rumah yang akan ditinggali nanti itu ada ayah, pekerjaan sudah pensiun, kemudian ibu sebagai karyawan, dan seorang helper yang biasanya menginap di dalam rumah itu sendiri. Kemudian di sini ada request dari klien. Klien menginginkan rumah yang mengutamakan untuk bisa berkumpul dengan keluarga, baik ayah ibu ataupun sanak saudara yang berkunjung dari jauh. Kemudian karena
hobi Kak Anan sendiri itu memasak atau baking, di sini klien request desain dapur dengan island, memiliki island. Kemudian klien menginginkan ruang keluarga yang open space dengan area belakang terbuka, yaitu taman. Taman juga bisa digunakan sebagai area bersantai. Kemudian ruang-ruang yang dibutuhkan oleh klien, ruang tidur sebanyak 4 ruangan, terdiri dari master bedroom, kemudian bedroom untuk klien sendiri, kemudian bedroom untuk helper, dan juga bedroom untuk tamu. Mengapa? Karena keluarga ini seringkali dikunjungi rumahnya oleh sanak saudara dari jauh. Kemudian ruang tamu 1, ruang keluarga 1, dapur 1, kamar mandi 3, terdiri dari di dalam master bedroom 1, service room 1, dan di lantai 2 itu 1. Kemudian ada ruang cuci. Di sini saya menginginkan agar ruang cuci menjadi 1 dengan kamar mandi di lantai bawah atau service room. Kemudian ruang jemur sebanyak 1, ruang sholat, ruang gym, dan taman belakang. Kita beralih ke analisis fungsi. Di sini di analisis fungsi itu sendiri terbagi menjadi 3 fungsi. Yang pertama fungsi servis, sekunder, dan primer. Di sini fungsi servis merupakan fungsi yang melengkapi kegiatan-kegiatan yang sudah ada. Kemudian fungsi primer adalah fungsi utama atau fungsi pokok yang ruang-ruang di dalamnya dipergunakan sebagai sebagian besar keluarga, sebagian besar kelompok pelaku kegiatan. Kemudian fungsi sekunder merupakan penunjang dari kegiatan-kegiatan fungsi primer atau utama. Di sini contohnya fungsi sekunder itu untuk work from home, belajar, mencuci baju, menjemur, atau bersantai setelah kegiatan dari luar rumah. Kemudian contoh dari fungsi servis itu memarkirkan kendaraan, menyimpan barang-barang, memasak, terus kemudian sirkulasi, sarana olahraga, karaoke atau bersantai, melayani tamu, dan sebagai tempat makan. Sini kemudian ada analisis aktivitas, di breakdown untuk waktu dan perilakunya seperti apa saja di dalam ruangan tersebut. Kemudian di sini ada analisis pengguna. Calon-calon pengguna rumah ada ayah, ibu, anak, dan juga helper. Di sini ada kegiatan rutin dan juga ada kegiatan non-rutin. Kegiatan non-rutin antara lain ada rapat dengan warga setempat, kemudian karaoke. Nah, karaoke ini merupakan hobi dari ayah. Karena ayah sudah memiliki cukup banyak waktu senggang karena sudah pensiun, kemudian kegiatan non-rutin lainnya ada melayani tamu dan quality time di taman. Selain itu ada kumpul bersama teman atau kerabat jika mengunjungi rumah. Jadi kita akan menyediakan space yang cukup lega untuk digunakan oleh kerabat atau teman. Kemudian kegiatan non-rutin lainnya ada memasak dan baking.
Lalu menyiapkan hidangan untuk tamu, kemudian menyimpan barang-barang. Di sini ada analisis besaran ruang yang sudah dihitung dengan furniture di dalamnya ada apa saja, kemudian dimensi dari user sendiri. Di sini ada balkon atau foyer, kemudian carport, ruang tamu, ruang keluarga, ruang tidur sebanyak 4, dapur, ruang makan, ruang laundry, kemudian kamar mandi, ruang sholat, ruang gym, taman, dan area jemur. Di sini kemudian ada analisis kualitas, membreakdown apa saja klasifikasi yang dibutuhkan dari satu ruangan. Misalnya suhu, kemudian akustik, lighting, warna, penghawaan, dan material. Ya, untuk klien sendiri menginginkan material yang ada sentuhan kayu supaya lebih hangat, dan kemudian warna-warna yang bersih dan netral, serta tidak menginginkan banyak ornamen. Jadi di sini warnanya mungkin hanya menggunakan clean, soft, dan neutral. Dan ada beberapa bagian yang mungkin nanti diekspos. Kemudian di sini ada diagram matriks, diagram keterkaitan. Dari hasil analisis tadi, beberapa dari analisis fungsi, kalau di sini diceritakan hubungan antar ruang, output dari analisis fungsi tadi menghasilkan block plan. Request dari klien sendiri itu taman di area belakang. Ini block plan-nya, kemudian kita pindah ke denah lantai 1 dan denah lantai 2. Dari carport, kita bisa masuk melalui pintu geser ini. Kemudian di sini ada ruang tamu. Kemudian meletakkan ruang tidur untuk tamu di dekat dengan ruang tamu supaya lebih fleksibel. Kemudian ada dapur di daerah sini, kemudian ruang keluarga di dekat tangga, dan juga ada taman di area belakang. Di sebelah dapur sendiri ada ruang tidur untuk helper. Kemudian di lantai 2 kita naik. Oh ya, sebelumnya di bawah tangga itu dirancang sebagai kamar mandi atau service room untuk helper. Di sini juga terdapat ruang cuci. Jadi kamar mandi lantai 1 berada di bawah tangga. Kita naik ke atas tangga. Di sini ada cukup ruangan yang besar untuk kegiatan gym, karena ibu sendiri senang berolahraga di pandemi sekarang ini. Kemudian di sini ada balkon yang bisa melihat ke taman di bawahnya. Kemudian di sebelah tangga ada kamar mandi dan ruang tidur dari klien. Kemudian di sini ada master bedroom yang disatukan dengan kamar mandi. Kemudian di sebelah sini ada tempat wudhu dan juga ruang sholat. Ini merupakan tampak depan dan tampak samping dari
rumah hunian 2 lantai. Ini merupakan ide dari eksterior. Di sini kita menggunakan wood panel. Kemudian di sini ada pagar untuk carport, untuk akses masuk. Di sini terlihat ya, bukaan dimaksimalkan untuk berada di muka. Kemudian entry untuk masuk ke rumah sendiri itu ada di bagian samping. Karena owner pun juga memperhatikan privasi dari keluarga. Jadi pintu masuk rumah tidak langsung menghadap ke arah luar yang memiliki pagar tidak masif. Kemudian berikut adalah ide dari interior. Nah, di sini terlihat dari kamar mandi yang diletakkan di bawah tangga. Jika dilihat dari taman belakang. Di sini ada jendela untuk ruang tidur tamu. Kemudian di sini tangga akses untuk menuju lantai 2. Nah, di sini ide dari interior untuk area dapur yang klien menginginkan untuk dibuatkan island. Nah, di sini adalah ide dari island tersebut. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.